Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharasela Aziza, saya dari Prodi Bahasa Inggris semester 3 IAI Al-Qolam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan, proses pendidikan, dan tujuan pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani ataupun bagian rohani. Ada juga beberapa pendapat orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan tentu kita bisa lebih dewasa karena pendidikan bisa memberantas buta huruf dan pastinya akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2003 tentang pendidikan yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, yaitu untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Lanjut yang kedua yaitu proses pendidikan. Apa sih proses pendidikan itu? Proses pendidikan yaitu proses mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Karena bagaimana proses pendidikan itu dilakukan, itu sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dalam kualitas proses pendidikan itu menggejala pada dua segi. Yang pertama, kualitas komponen, dan yang kedua, kualitas pengelolaannya. Karena kedua segi tersebut saling bergantungan karena misalkan walaupun komponen-komponennya cukup baik seperti tersedianya sarana dan prasarana yang cukup serta biaya yang cukup, akan tetapi jika tidak ditunjang dengan pengelolaannya yang handal, maka pencapaian tujuan pendidikan tidak akan optimal. Begitupun sebaliknya, misalnya pengelolaannya baik seperti kepala sekolah, guru, tutor, dan tenaga-tenaga pendidikan yang lain sudah baik, tetapi dalam sarana dan prasarananya kekurangan, biayanya tidak cukup, dan ini juga akan mengakibatkan hasil proses pendidikan tidak optimal. Pengelolaan proses pendidikan itu meliputi 3 ruang lingkup. Yang pertama ruang lingkup makro, yang kedua ruang lingkup meso, dan yang ketiga ruang lingkup mikro. Ruang lingkup makro yaitu berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang lazimnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah, SK Menteri, SK Dirjen, serta dokumen-dokumen pemerintah tentang pendidikan tingkat nasional yang lainnya. Yang kedua, ruang lingkup meso merupakan implikasi kebijakan-kebijakan nasional ke dalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah di bawah tanggung jawab Kakanwil dan Depdikbud. Sedangkan ruang lingkup mikro merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang bertanggung jawab yang berlangsung dalam lingkungan sekolah maupun kelas, seperti sanggar-sanggar belajar dan satuan-satuan pendidikan lainnya dalam masyarakat. Tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu
terwujudnya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal, serta berkembangnya tingkah laku pendidik sebagai tujuan belajar hanya dimungkinkan oleh adanya pengalaman belajar yang optimal. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945 tentang tujuan pendidikan yang berbunyi, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan sehat dan rohani, memiliki budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, serta bertanggung jawab terhadap bangsa. Selain itu, ada juga beberapa tujuan pendidikan diantaranya. Yang pertama tentang belajar, sikap diri, tujuan umum, tujuan institusional, dan tujuan instruksional. Misalkan tujuan instruksional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga-lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya, tujuan pendidikan tingkat SD tentunya berbeda dengan tujuan pendidikan sekolah tingkat menengah, tingkat atas, dan tingkat seterusnya. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.